Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rangiro. Oke, Rangiro kali ini dapat garapan Oppo A37. Kondisi dari handphone seperti ini ya, LCD pecah, volume tidak ada, dan tombol switch on off nya juga sudah jebol. Dan untuk keluhan di handphone ini ya, kalau dicolok casan itu cuman ngedip seperti ini saja, ngedip lalu mati lagi. Dan kalau diamati dari backdoor ini ya, pernah dibongkar. Ini saya colok lagi, hanya keluar Oppo lalu mati lagi. Coba saya mau nyalakan, coba saya shortkan karena tombol switch on off di dalamnya juga sudah tidak ada. Dinyalakan juga tidak ada respon sama sekali. Oke, lanjut kita buka untuk rumah SIM cardnya ya, baru kita buka backdoornya. Kita cek di mana letak permasalahan di handphone ini. Handphone sudah seperti ini ya, sudah memprihatinkan kalau dilihat dari fisiknya, tapi untuk dari segi mesinnya ini sepertinya masih bagus ya. Kaleng-kalengnya belum ada yang tersentuh blur, kaleng-kaleng penutup komponen. Oke, lanjut kita bongkar untuk baterainya ya. Coba saya bongkar, saya copot tab fleksibel baterainya lalu tak pasang kembali. Apakah handphonenya bisa nyala? Mungkin karena harus kejut atau bagaimana. Handphone tetap tidak mau hidup ya. Gas. Cas. Tetap sama ya seperti awal tadi, hanya kedip Oppo saja. Dan kalau saya amati ini fleksibelnya ada robek ya, mungkin permasalahannya dari baterainya saja ini. Robek sepertinya ini dua jalur yang robek, atau mungkin gara-gara baterainya, fleksibel baterai ini robek ya, jadi handphone tidak mau menyala. Oke, kita buka dulu ya untuk mengetahui titik dari jalurnya ini, apakah dia tertanam atau hanya disolder saja. Kalau dia tertanam ya otomatis harus ganti baterai. Tapi kalau solderan ya nanti bisa kita jumper. Untuk mengetahui titiknya atau solderan atau solder tanam, biasanya kan ada fleksibel langsung ke PCB nya itu dia ditanam, dan alhamdulillah ya ini bisa dijumper karena ini solderan. Ada 4 titik jalur ya di sini. Oke, lanjut ya untuk memastikan titik min plusnya kita pakai multitester nantinya. Tapi sebelumnya ya kita kupas dulu untuk lemnya ini, sama di solderannya ini ditutup dengan lemnya. Kita korek-korek dulu. Ukur di mana titik yang masih nyambung. Ini yang bagian tidak putus ya.
jalur sepertinya ini ya, itu yang kena robekannya itu. Nah, untuk pentasnya ketemu ya nyambung. Oke, kita lanjut untuk melakukan proses penjamperan ya, penjamperan dari titik-titik yang robek tadi. Tapi ya sebelumnya kita siapkan dulu untuk peralatan buat jumpernya ya, seperti ini mesin bekas karena kita butuh timahnya nanti. Dan jangan lupa tambahkan untuk loop di bagian yang di jumper tadi, sama kabel jumpernya tentunya. Kabelnya bisa dibeli di toko spare part atau bisa juga menggunakan bekas kabel handset. Tapi lebih maksimal ya mending pakai kabel yang bagus ya. Beli juga nggak terlalu mahal, cuma Rp3.000, itu ya hitungannya nggak mahal, murah sekali. Oke, kita sudah selesai, langsung kita jumper saja. Ini untuk bagian yang plus ya, dan tambahkan timah dulu ya biar lebih empuk untuk di soket yang terhubung ke mesinnya. Baru ditarik kabel yang tadi sudah di solder dari papan. Lanjut satu lagi ya, untuk bagian tengahnya, atau kalau di listrik ya mungkin ya arde, sama ada 4 jalur ini yang putus 2 jalur atau robek. Solderkan lagi, lalu kita di bagian tengahnya ini atau ardunya tadi ya. Nah, cukup mudah ya untuk pengerjaannya. Tinggal kita rapikan, lalu kita tes, mudah-mudahan pasang, lalu kita nyalakan. Agak melihat ya karena kabelnya atau fleksibelnya itu robek. Oke, ini sudah pasang untuk bagian fleksibel baterai, lalu kita coba nyalakan dan alhamdulillah ya, jos guys. Oke, pertanyaan saya, kok fleksibel di dalam kok bisa robek ya, atau memang sebelumnya itu pernah dibongkar-bongkar? Tapi untuk isi usernya itu tidak ngomong. Waduh, dan ini masuk ke recovery friend. Bagaimana ini nanti? Mudah-mudahan setelah dibuat handphone normal kembali ya. Wah, ini kalau nggak mau kembali berarti masalahnya di volume ini, karena keduanya sudah terkelupas dan tidak mau ini, harus dibersihkan. Kalau nggak mau dibersihkan ya nanti dicongkel aja, dibuang, karena itu untuk mangkokannya juga sudah nggak ada, cuman fleksibel saja sama ya hitungannya papan aja, karena kalengannya sudah nggak ada, kaleng seperti wajan ya, yang mantul-mantul. Coba kita copot dulu, kita matikan, lalu kita korek-korek menggunakan cutter nantinya. Tapi kalau saya lihat dari Microsoft ajaib ini nggak ada masalah ya, nggak ada yang nempel.
Oke, coba ini kita korek-korek saja biar bersih. Oke, ini setelah saya korek-korek ya, udah tak korek-korek, coba kita pasang kembali, lalu coba saya mau nyalakan lagi. Mudah-mudahan drone biar bisa menulis nota dengan yang lumayan ya, mudah-mudahan. Katanya mati hidup, setelah hidup coba kita reboot. Jadi reboot masih tetap sama ya, kita harus congkal saja untuk di bagian volume itu karena jika sudah nggak berfungsi. Kalau mau difungsiin lagi ya harus ganti fleksibel satu set ya. Dan ini alhamdulillah ya, just kandas. Datanya hidupnya cuman dicolok ke kabel, dicas, maksudnya dicas, giliran sudah itu masuk ke recovery mau mata ya. Dan ini alhamdulillah sudah drone ya, memprihatinkan. Padahal kalau diukur yang punya handphone ini ya rumahnya tingkat, nggak ngontrak tentunya, rumah sendiri dan juga kuliah, tapi handphone seperti ini kok masih dipakai ya. Kalau USB juga connect ya, terhubung ke PC ini. Terhubung ke PC. Coba terangkan ya, kita terangkan lah. Susah amat hasilnya ya. Nah, terang. Tampilan LCD-nya memperhatinkan sekali, sangat memperhatinkan. Tak kasih tahu yang punya ini ya, cewek. Sebenarnya juga cantik sih, kalem. Nih yang punya handphonenya, mantap ya. Oke, cukup sekian video dari Akhiro. Mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu ya, tutorial ecek-ecek karena ya tidak sebagus master yang lain, karena masih juga banyak tahap belajar, belum semahir teman-teman yang lain. Cukup sekian video dari Akhiro. Mudah-mudahan video ini yang tidak bermutu itu bisa bermanfaat. Jangan lupa sikat akad barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video Akhiro berikutnya. Tetap semangat. Salam solder. Lumayan di zaman corona itu ya, setipis-tipisnya juga alhamdulillah. Yang penting ya yang punya senang, servisan juga gak terlalu kosong gitu maksud saya. Mantap jiwa rasanya.